Pi. Iya, Niel. Apa hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru? Oh, gitu, Niel. Jadi Papi jawab ya. Kita ambil ayatnya dari Ibrani 1 ayatnya yang 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, dan pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi gini nih ya, kalau zaman perjanjian lama, Allah itu berbicara kepada Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, itu melalui berbagai cara, terus melalui berbagai penampakan, terus memberikan mukjizat, memberikan nubuatan, memberikan hukum-hukum itu. Tetapi intinya adalah merujuk pada Yesus Kristus. Nah, buktinya apa? Di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan perempuan." Nah, arti ayat ini, keturunan perempuan itu siapa? Biasanya kalau orang Israel itu keturunannya dari bapaknya, tapi dikatakan di sini bahwa keturunan dari perempuan. Jadi kita lihat bahwa keturunan yang lahir semata-mata dari wanita perawan Maria tanpa campur tangan laki-laki, yaitu Yesus sendiri kan. Lahirnya kan Iya, dari Maria kan, iya. gitu. Kemudian kalau di perjanjian baru ketika Yesus sudah datang, masa kenabian itu sudah ditutup, udah selesai gitu. Ayatnya kita cari di Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi-nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi sampai Yohanes itu udah perantaran melalui nabi-nabi selesai. Kita juga lihat di Lukas 16 ayat yang 16. Kitab para nabi dan Taurat berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Gitu. Terus kemudian di Ibrani 10 ayat 1, di dalam Taurat hanya terdapat bayangan saja. Jadi ketika Yesus datang, semua sudah digenapi di perjanjian baru. Gitu, Niel. Iya. Kemudian di Matius 5 ayat 17 dijelaskan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang," ini Yesus datang, "untuk meniadakan hukum Taurat dan atau kirab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi di perjanjian lama juga percaya pada Kristus, tapi sebelum menjadi manusia. Nah, di perjanjian baru, bayang-bayang itulah digenapi Kristus. Jadi kalau ditanya apa hubungannya perjanjian lama dengan perjanjian baru, perjanjian lama itu mempersiapkan perjanjian baru. Perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. Perjanjian lama berisi janji-janji dan pemenuhannya di perjanjian baru. Nah, kemudian perjanjian baru itu wujud dari apa yang telah dinubuatkan di perjanjian lama. Perjanjian lama itu juga merupakan latar belakang dalam kita mempelajari perjanjian baru, tapi intinya semua itu adalah kesaksian tentang Yesus Kristus. Itu udah jelas nih ya? Iya, Pi. Oke, Makasih Niel. ya. Ya.